Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Stefani Laura Gladys Amanda dari S1 Akuntansi Universitas Airlangga dari kelas Komunikasi Bisnis kelas N. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuat mahasiswa mempunyai daya literasi yang tinggi. Nah, apa sih literasi itu? Literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. Namun, dalam perkembangannya, literasi ini memiliki revolusi sesuai dengan tantangan zaman. Jika dulu, definisi literasi itu selalu mengacu kepada membaca dan menulis, namun, setelah perkembangan zaman, literasi itu sudah mulai digunakan dalam arti yang lebih luas. Dan berikut adalah contoh-contoh literasi menurut para ahli. Nah, yang pertama, menurut National Institute for Literacy, dia mendefinisikan bahwa literasi sebagai kemampuan individu untuk membaca, menulis, berbicara, menghitung, dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian yang diperlukan dalam pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Yang kedua adalah menurut UNESCO, di mana literasi ialah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Dan yang ketiga ada Education Development Center atau EDC, di mana dia menyatakan bahwa literasi lebih dari sekedar kemampuan baca tulis, namun lebih dari itu, yaitu literasi adalah kemampuan individu untuk menggunakan segenap potensi dan skill yang dimiliki dalam hidupnya, dan pemahaman bahwa literasi mencakup kemampuan membaca kata dan membaca dunia. Nah, berikutnya ada data tentang literasi di Indonesia. Menurut UNESCO menyebutkan Indonesia urutan kedua dari bawah atau 60 dari 61 negara soal literasi dunia. Artinya minat baca di Indonesia ini sangat rendah dan sangat memprihatinkan. Menurut UNESCO, hanya 0,001% orang yang gemar membaca, artinya dari 1000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang gemar membaca. Tentunya keadaan ini sangat memprihatinkan di negara kita. Lalu, kendala apa yang dirasakan saat mahasiswa melakukan kegiatan membaca dan menulis, yaitu digolongkan menjadi 2 faktor, dari eksternal dan internal. Dari internal yaitu seperti malas, kurang motivasi, tidak fokus, mudah jenuh, tidak ada ide, sulit menyusun kata, kalimat, dan lain sebagainya. Jika dari eksternal seperti kurangnya referensi buku di perpustakaan, banyaknya buku bahasa asing yang membuat mahasiswa malas membaca, dan kurangnya dukungan dari pemerintah. Nah, lalu bagaimana meningkatkan daya literasi di kalangan mahasiswa? Yang pertama, punya jadwal rutin untuk mengunjungi perpustakaan. Mahasiswa harus mempunyai jadwal rutin mengunjungi perpustakaan dan akan ada baiknya jika kampus mewajibkan para mahasiswa untuk mengunjungi perpustakaan. Dengan begitu, mahasiswa akan menyisihkan waktunya untuk membaca dan akan ada baiknya lagi jika pihak kampus mewajibkan mahasiswa untuk membaca minimal 1 buku untuk 1 minggu agar daya baca mahasiswa terus meningkat. Yang kedua, membuat read corner. Read corner ini tidak hanya dibuat di perpustakaan, tapi di tempat-tempat lain seperti kelas, kantin, agar mahasiswa tidak hanya membaca di perpustakaan, tapi di tempat-tempat yang mereka minati. Yang ketiga, ada motivasi dan strategi dari dosen. Bagi mahasiswa yang merasa malas membaca dan membutuhkan motivasi, maka dukungan dari pihak terdekat itu sangat diperlukan. Salah satunya yaitu pengondisian mahasiswa agar mau dan mampu mengakses beragam bacaan, dan pengondisian mahasiswa untuk memiliki beragam perspektif terhadap setiap materi perkuliahan. Berikutnya yaitu mengikuti kegiatan karya tulis. Mahasiswa bisa mengikuti kegiatan karya tulis karena dengan mengikuti karya tulis akan memaksa mahasiswa untuk menulis dan membaca referensi dari berbagai macam buku dan jurnal yang ada. Dan yang terakhir yaitu membaca sesuai hobi. Mahasiswa yang tidak suka membaca tidak perlu membaca sesuai bidang yang ditekuni saja. Mahasiswa bisa meningkatkan daya literasi dengan membaca buku-buku kesukaan mereka seperti buku-buku bergenre romance, fiksi, komedi, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Semoga video ini bisa berguna untuk kita semua dalam meningkatkan daya literasi. Terima kasih.